Surah Al-Fatihah, ayat 1, bagian kedua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apabila seorang mengucapkan kata, Allah, maka akan terlintas atau seyogianya, terlintas dalam benaknya segala sifat kesempurnaan. Dia maha kuat, maha bijaksana, maha kaya, maha berkreasi, maha pengampun, maha indah, maha suci dan lain sebagainya. Seseorang yang mempercayai Tuhan, pasti meyakini bahwa, Tuhannya maha sempurna dalam segala hal, serta maha suci dari segala sifat kekurangan. Sifat-sifat Tuhan yang diperkenalkan cukup banyak. Dalam salah satu hadis, dikatakan bahwa, sifat atau nama-nama Tuhan berjumlah 99 nama atau sifat. Demikian banyak sifat atau nama Tuhan, namun yang terpilih dalam basmalah hanya dua sifat, yaitu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang keduanya terambil dari akar kata yang sama. Agaknya, kedua sifat ini dipilih, karena sifat itulah yang paling dominan. Dalam hal ini, Allah dalam Al-Quran menegaskan, rahmatku mencakup segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Kedua kata tersebut, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, berakar dari kata, rohim, yang juga telah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, dalam arti, peranakan. Apabila disebut kata rohim, maka yang dapat terlintas di dalam benak adalah, ibu dan anak, dan ketika itu, dapat terbayang betapa besar kasih sayang yang dicurahkan sang ibu kepada anaknya. Tetapi, jangan disimpulkan bahwa, sifat rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat ibu, betapapun besarnya kasih sayang ibu, karena, telah menjadi keyakinan kita bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah wujud yang tidak memiliki persamaan, dalam zat, sifat, dan perbuatannya, dengan apapun, baik yang nyata atau dalam khayalan, dan dengan demikian, hakikat dan kapasitas rahmatnya, tidak dapat dipersamakan dengan hakikat dan kapasitas rahmat siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan gambaran besarnya rahmat Tuhan dengan sabdanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menyimpan di sisinya 99 bagian, dan diturunkannya ke bumi ini, 1 bagian. 1 bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk. Begitu meratanya sampai-sampai, 1 bagian yang dibagikan itu, diperoleh pula oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya, karena dorongan kasih sayang, khawatir jangan sampai menginjak anaknya. Hadis riwayat, Muslim. Curahan rahmat Tuhan, secara aktual, dilukiskan dengan kata Rahman, sedang sifat yang dimilikinya, seperti yang tergambar dalam hadis di atas, dilukiskan dengan kata Rohim. Gabungan kedua kata itu, menyiratkan bahwa, Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya, karena memang dia merupakan zat yang memiliki sifat itu. Sesekali, boleh jadi seorang yang berwatak pemurah, enggan mengulurkan tangan bantuan kepada orang lain. Namun, keengganannya ketika itu, tidak mengubah wataknya, karena lahir dari satu dan lain sebab. Dengan kata, Ar-Rahman, digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedangkan dengan Ar-Rahim, dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Ada juga ulama yang memahami kata, Ar-Rahman, sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia ini, sedang Ar-Rahim, adalah rahmatnya yang bersifat kekal. Rahmatnya di dunia yang sementara ini, meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali, dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal, adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal, yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdi kepadanya. Sementara ulama menjelaskan makna penggabungan kata, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, dalam basmalah. Menurutnya, seorang yang kalau bermaksud memohon pertolongan, kepada dia yang berhak disembah, serta dia yang mencurahkan aneka nikmat, kecil dan besar, maka yang bersangkutan menyebut nama teragung dari zat yang wajib wujudnya itu, sebagai pertanda kewajarannya untuk dimintai. Selanjutnya, menyebut sifat rahmatnya, Rahman, untuk menunjukkan bahwa, dia wajar melimpahkan rahmat, sekaligus wajar dimintai pertolongan, dalam amal-amal kebajikan, karena yang demikian itu adalah nikmat rahmat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa, curahan rahmatnya adalah wajar, karena dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Syekh Muhammad Abduh, menilai bahwa, penggabungan 3 kata yang menunjuk Tuhan Yang Maha Esa itu, dalam ucapan basmalah, merupakan bantahan tidak langsung kepada orang-orang Nasrani, yang menganut paham Trinitas. Mereka, tulis Abduh, memulai doa-doa mereka dengan menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Al-Kudus. Islam datang membantah mereka bahwa, Allah Maha Esa, walaupun nama-namanya banyak, tetapi hanya nama dan sifat yang banyak, bukan zat yang dinamai dan disifati itu. Thohir Ibn Ashur, menilai bahwa, basmalah dengan ketiga kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dikenal jauh sebelum turunnya Al-Quran. Basmalah serupa dengan ucapan para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ucapan beliau, yang menyebut dan mengisyarat, sifat Rahman dan Rahim Allah. Dalam Quran Surah Maryam, ayat 45, kata Ar-Rahman, beliau ucapkan, wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Ar-Rahman, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Kata Ar-Rahim pun, beliau sebut antara lain dalam doa beliau, Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami, cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha rohim. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 128. Nabi Sulaiman pun, memulai suratnya kepada Ratu Sabak, Balkis, dengan basmalah. Quran Surah An-Naml, ayat 30. Ini,
Agaknya merupakan salah satu dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, terlepas apakah basmalah yang mereka ucapkan atau tulis itu berbahasa Arab atau tidak. Ketika seseorang membaca basmalah, maka makna-makna di atas yang diharapkan menghiasi jiwanya. Ini membawa kepada kesadaran akan kelemahan diri, serta kebutuhan kepada Allah. Yang membaca basmalah, juga seharusnya menghayati kekuatan dan kekuasaan Allah, serta rahmat dan kasih sayangnya, yang tercurah bagi seluruh makhluk. Kalau yang demikian itu tertanam di dalam jiwa, maka pasti nilai-nilai luhur terjelma keluar dalam bentuk perbuatan, karena perbuatan merupakan cerminan dari suasana kejiwaan. Seorang yang sedang dirundung kesedihan atau sakit, keindahan baginya menjadi hampa, sedang yang dimabuk asmara, segala sesuatu akan tampak indah di pelupuk matanya. Ini, karena setiap wadah menumpahkan isinya. Yang membaca basmalah, akan mencurahkan rahmat dan kasih, sesuai pola Tuhan mencurahkan rahmatnya, yang tidak hanya menyentuh sang muslim, tetapi juga yang kafir, bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali. Bukankah dengan membaca Ar-Rahman, tergambar dalam benaknya rahmat Tuhan yang menyentuh seluruh alam? Bukankah pula, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan seorang muslim, membawa rahmat untuk seluruh alam? Yang tidak mengerti makna yang dikandung oleh basmalah, mungkin akan berkata bahwa 2 plus 2, baik dengan atau tanpa basmalah, hasilnya adalah 4. Pendapat ini keliru. Kekeliruan tersebut dapat nampak secara khusus dalam kenyataan, yakni bahwa tidak mustahil jumlah yang 4 itu hanya ada di atas kertas, sedang dalam kenyataan jumlahnya hanya 3, sedang yang satu telah masuk ke dalam sakunya sendiri. Hal ini bisa terjadi, karena ketika melakukan penjumlahan, yang bersangkutan tidak merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui itu. Kembali kepada basmalah, dapat ditegaskan di sini bahwa, apabila seseorang memulai pekerjaannya dengan nama Allah atau atas nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi baik, indah, dan benar, atau paling tidak, akan terhindar pelakunya dari godaan nafsu, atau dorongan ambisi dan kepentingan pribadi. Apabila Anda menjadikan pekerjaan Anda bertitik tolak dari pangkalan ilahi, dan demi karena Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, maka pastilah pekerjaan Anda tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ia bahkan akan membawa manfaat bagi diri, masyarakat, dan lingkungan Anda, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Pengucap basmalah, ketika mengaitkan ucapannya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, bagi yang mengaitkannya dengan kata itu, maka seakan-akan ia berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang saya lakukan dapat terlaksana. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, termasuk menarik dan menghembuskan nafas, makan atau minum, gerak refleks atau sadar, diam atau bergerak, semuanya tidak dapat terlaksana tanpa kekuasaan dan pertolongan Allah. Di sini, si pengucap yang menghayati ucapannya, akan menyadari kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam saat yang sama, ia memperoleh kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu ia telah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil memohon bantuannya. Semoga Anda dapat melihat dan menghayati bahwa, di celah makna-makna yang diutarakan ini, tersimpul undangan ilahi untuk terus-menerus merasakan pengawasannya. Bukankah seperti yang disimpulkan di atas, bahwa tujuan utama dan tema pokok surah ini adalah pengawasan ilahi? Tapi jangan duga bahwa, pengawasan ilahi bertujuan untuk mencari kesalahan. Allah sebagai rokib atau pengawas, tampil memperhatikan makhluknya untuk memberi pemeliharaan, bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjerumuskannya. Demikian kesimpulan yang penulis peroleh dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan yang penulis kemukakan dalam buku, Menyingkap Tabir Ilahi, ketika menjelaskan makna rokib atau pengawas, sebagai salah satu Asma' al-Husna. Bahkan, bukankah Allah yang mengawasi itu, disifati oleh Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Bagaimana mungkin yang sifatnya demikian, bermaksud buruk terhadap makhluknya? Tidak berbeda pendapat ulama, dalam hal basmalah, bahwa ia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran, paling tidak pada Quran Surah An-Naml, ayat 30. Tidak seorang ulama pun mengingkari pentingnya mengucapkan basmalah pada awal setiap kegiatan penting, walaupun mereka mengakui bahwa hadis ini tidak ditemukan dalam ke-6 buku hadis standar. Tetapi, mereka berbeda pendapat menyangkut basmalah yang tercantum dalam Surah Al-Fatihah. Apakah ia merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan karena itu, ia tidak dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Alasannya antara lain adalah perbedaan pendapat itu. Ini, karena Al-Quran bersifat mutawatir, dalam arti, periwayatannya disampaikan oleh orang banyak yang jumlahnya meyakinkan, sedang riwayat tentang basmalah dalam Al-Fatihah, tidak demikian. Buktinya adalah, kenyataan tentang terjadinya perbedaan pendapat. Di samping itu, menurut penganut mazhab Maliki, tidak ada satu riwayat pun yang bernilai sahih, yang dapat dijadikan dalil, bahwa basmalah pada Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Bahkan justru sebaliknya, sekian banyak riwayat yang membuktikan bahwa, basmalah bukan bagian darinya. Salah satu di antaranya adalah, hadis yang membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, satu bagian bagi Allah, dimulai dengan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa menyebut Bismillahirrohmanirrohim, dan satu bagiannya untuk manusia, yang dimulai dari, Wa iyyaka nasta'in, sampai dengan akhir surah ini. Alasan lain, dan inilah yang terpenting dan terkuat, adalah pengamatan Imam Malik terhadap pengamalan penduduk Madinah. Beliau menemukan bahwa, imam, atau masyarakat umum, tidak membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i menilai, basmalah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah, dan karena sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah, maka basmalah harus dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Alasannya cukup banyak. Fakhruddin Ar-Razi,
menguraikan tidak kurang dari 15 dalil. Antara lain, riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, awalnya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibn Mardawai. Demikian juga informasi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, yang menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah termasuk basmalah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Baihaqi. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas ibn Malik, ditanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Anas menjawab, beliau memanjangkan bacaan. Lalu Anas mencontohkan sambil memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Di samping itu, telah menjadi ijma' atau kesepakatan bahwa seluruh umat Islam mengakui segala yang tercantum dalam mushaf sebagai ayat Al-Quran. Itu sebabnya, ulama sepakat tidak menganggap kata Amin yang dibaca pada akhir Al-Fatihah sebagai ayat Al-Quran. Adapun basmalah, maka tidak seorang pun menolak pencantumannya dalam mushaf. Imam Abu Hanifah mengambil jalan tengah setelah menggabung dan mengkompromikan dalil-dalil di atas. Menurut beliau, basmalah dibaca dalam sholat ketika membaca surah Al-Fatihah, tetapi tidak dengan suara keras. Seperti terlihat di atas, masing-masing pendapat mempunyai dalil dan alasan-alasannya. Masing-masing mengandalkan riwayat yang dinisbahkan oleh para sahabat Rasul kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik riwayat itu merupakan ucapan maupun pengamalan beliau. Di sini dapat timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa contoh, pengamalan dan mempraktekkan sekian cara dalam beribadah, baik pengamalan maupun bacaan. Bukankah beliau hidup di tengah-tengah umat Islam selama 22 tahun lebih? Agaknya, cukup logis mengiyakan pertanyaan di atas. Dalam hal ini, sementara ulama memperkenalkan istilah, ta'adud al-ibadat, atau, keragaman dalam cara beribadah. Kalau ini dapat diterima, maka kita dapat menyimpulkan bahwa, semua cara di atas, membaca basmalah atau tidak ketika sholat, tidak harus dipertentangkan. Pintu surga amat luas, dapat menampung semua pejalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu pula, para ulama dalam berbagai mazhab, sepakat menyatakan bahwa, sah sholat seseorang, yang berpendapat basmalah wajib dibaca dalam sholat, ketika mengikuti imam yang tidak membaca basmalah dalam sholat.